Podcast Pro Genre Indonesia. Edisi Ngobrol Bareng Arya, Duta Genre Indonesia tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini, kemarin kita udah drop beberapa pertanyaan dan kita hari ini mau ngobrol sama orang yang ada di sebelah aku ya, yang mungkin udah nggak asing sama anak-anak genre juga. Dan kemarin Gen Rangers Kalteng juga udah nanya-nanya sama Bang Arya. Itu tuh Arya Bang ya? Iya, Arya. Arya, panggilnya Arya. Duta Genre tahun 2019. Nah itu kan boleh dibilang udah lama banget nih Bang Arya ya. Tapi awal pertama kali gabung di genre itu kapan Bang Arya? Ya ini menarik sih, karena sebelumnya tuh aku bukan anak dutaan genre. lah, Bukan dutaan, bukan forum juga, tapi anak PIK. Anak PIK. Nah, anak PIK. Jadi aku tuh ikut PIK dari tahun 2016. 2016. Ya, jadi memang berproses di PIK. Terus sampai pada akhirnya 2018 tuh pas aku SMA ngebantu 2016 itu berarti PIK di SMP ya? SMP dulu Sudah ya. SMP terus masuk SMA. Nah, pas di SMA tuh baru banyak tuh berproses sama teman-teman yang ada di Bali. Waktu itu kita berkumpul bahkan ngebentuk forum genre. Forum genre malah. Ya, bukan ngebentuk sih, lebih arah ke mengaktifkan forum genre Provinsi Bali. Jadi 2019-nya baru ikut duta. Ya, dan kebetulan pas lolos sampai di nasional. Mantap banget. Tapi dari 2016 dan dari SMP berarti udah lama banget Bang ya? Lumayan, berapa tahun berarti itu sampai sekarang? Lama banget, 8 tahun berarti. Konsistennya selama itu Bang ya? Tapi aku mungkin nanya juga nih, aku punya pertanyaan mungkin karena di Bali itu kan orang identiknya banyak turis, terus juga banyak klub-klub. Nah, teman-teman di Bali ini tantangannya berarti lebih berat dong Bang? Sebenarnya? Atau cuman stigma orang aja nih mikir kalau di Bali wah banyak klub, tapi gimana? Ya sebenarnya menarik sih. Orang Bali saya soalnya guys. Nggak jarang Bali ya. Ya. Tapi sebenarnya kultur di Bali, kultur anak muda di Bali itu menarik sebenarnya Bang. Oke. Karena satu, kita itu punya resiliensi yang kuat lah. Dalam artian walaupun memang kita sangat amat terbuka dengan budaya luar, tapi kenyataannya budaya kita tuh nggak segampang itu untuk tergerus. Kalau kita ngomongin budaya ya. Karena memang pendekatan di Bali itu agak beda juga sebenarnya pendekatan anak mudanya. Kalau misalnya mungkin di sini pendekatannya lebih ke arah pendekatan akademis. Kalau di Bali tuh kalau ngomong ke anak mudanya tuh nggak bisa bos. Kalau kita misalnya talk show hanya talk show aja, workshop aja. Jadi harus ada pendekatan sosiokulturalnya gitu. Ada pendekatan budayanya di situ. Nah kalau misalnya ngomongin gimana kondisi anak muda di Bali ya tentu saja walaupun kita resiliensinya tinggi dari sisi budaya, tapi dari aspek-aspek hal-hal yang sifatnya kenakalan-kenakalan remaja, kenakalan-kenakalan anak muda itu tuh ya mau nggak mau itu eksis lah di Bali. Jadi makanya nggak heran kalau di Bali itu peredaran narkoba, terus peredaran yang namanya merokok, terus alkoholik, terus juga yang namanya perkawinan usia anak itu di Bali tuh ya lumayan tinggi karena memang pergaulan tadi ya gitu. Jadi itu nggak bisa dipungkiri sih, itu status quo yang terjadi di Bali. Itu yang terjadi di Bali ya. Mungkin juga sama sih kurang lebih kalau di Kalimantan juga ya, di Kalteng ya, mumpung Bang Ari juga lihat di Kalteng ya. Mungkin karena wilayahnya yang luas, terus juga merasa sumber dayanya yang banyak gitu ya. Banyak juga yang nikah dini, kemudian juga culture yang mungkin dari segi opportunity untuk melanjut kuliahnya kayaknya nggak ada kepikiran karena nggak ada sosok yang jadi role model gitu. Jadi udah itu aja, ikut kayak kakakmu kerja di sawit atau kerja di batu bara gitu. Oh di sini tuh sawit pertambangan juga ya? Pertambangan juga, karet gitu. Jadi udah punya lahan yang luas, orang tuanya sudah punya sawit, ngapain lah sekolah tinggi-tinggi, udah lanjut aja di kebun gitu kan. Udah pasti terjamin, tinggal hajek. Jadi selama tadi ya dari 2016 sampai sekarang kan banyak nih aku lihat Bang Arya selalu masih aktif juga dan juga konsisten bawa SDGs ya Bang ya? Iya, SDGs untuk disampaikan juga. Nah apa yang buat tertarik nih Bang Arya sama isu ini? Kan kalau dibilang kalau jadi duta kan ya harusnya tugasnya udah selesai 2019 tuh. Iya. Tapi sampai sekarang masih aktif juga. Nah, ya jadi kalau memang kita kalau duta genre itu sebenarnya agak beda ya sama yang lain ya, karena memang yang kita tonjolkan di duta genre itu bukan hanya pageant, behave sama brain gitu, tapi
yang kita tonjolkan sebenarnya seberapa besar dampak dan kontribusi kita di masyarakat. Nah, makanya ada tuh yang jargonnya genre, duta genre terutama setahun menjabat selamanya hidup, menginspirasi dan berkontribusi di masyarakat gitu. Jadi sebenarnya pun kalau kita di genre itu anak-anak PIK kabupaten kota, forum provinsi sampai di forum pusat itu sebenarnya secara tidak langsung itu kita sedang memperjuangkan isu SDGs, Bang. SDGs ya. Tuh, karena apa yang teman-teman lakukan ini kan masuk dalam pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan sumber daya manusia gitu. Karena memang apa yang kita perjuangkan kan isu-isu gimana caranya membuat anak-anak muda atau remaja itu jadi hidupnya lebih berkualitas. Gitu. Apalagi kita ngomongnya tuh komprehensif banget, gimana kita merencanakan melalui 5 transisi kehidupan. Terus juga di genre juga kita banyak berbicara bagaimana menjadi remaja itu harus yang berencana. Gimana menjadi remaja itu harus memegang prinsip-prinsip yang kita harus terhindar dari yang namanya lingkaran setan remaja yang kita sebut sebagai triad KRR gitu. Jadi memang secara nggak langsung karena aku memang secara ideologis itu lahir di genre, lahir di PIK, jadi sampai sekarang pun masih tetap interestnya itu pada isu-isu SDGs. Itu apalagi sekarang kan aku juga lagi diamanahi di pengurus pusat genre, terus juga sekarang lagi membantu di tim staf khusus Kemenpora di bidang juga, percepatan inovasi yang juga banyak ngomongin pengembangan dan pembangunan kepemudaan. Gitu. Jadi memang karena passion dan interest aja sih. Jadi secara nggak langsung kita beririsan terus sama isu-isu SDGs gitu. Jadi hampir di semua pilarnya lah, gitu ya nggak pernah lepas gitu. Nah, kan tadi juga aktif di Kemenpora dan juga di Forum Genre Indonesia, Bang ya. Berarti kalau boleh dibilang PIK ini jadi organisasi pertama kemarin. Betul. Ekskul ya kalau dulu ya mungkin ya. Iya, mungkin bukan organisasi pertama tapi menjadi organisasi yang benar-benar mengakselerasi kenapa aku ada di posisi sekarang gitu lah. Sampai sekarang gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar PIK itu jadi pembuka jalan lah. Pembuka jalan bagi banyak hal lah dalam karir, dalam hidup, dalam sudut pandang, terus dalam cara menjalankan kehidupan. Nah itu semuanya muaranya dari PIK. Dari PIK semua ya. Ini contoh anak PIK yang sudah jauh nih perjalanannya nih ya. Yalah. Boleh lah dibilang gitu. Boleh jadi role model dan emang udah jadi role model dari 2019 sudah jadi duta juga kan, udah terbukti lah. Se-Indonesia boleh diadukan kemarin. Yalah. Nah, ini Bang Arya, tapi Bang Arya kan juga banyak kegiatan, tapi aku lihat juga Bang Arya kuliah cepet tuh, terus juga publish jurnal banyak nih. Gimana sih tipsnya supaya bisa? Kan ada yang bilang susah deh bagi waktu Kak, apalagi kan di PIK atau mungkin di forum banyak kegiatan aksi lapangan, banyak sosialisasi kayak gitu. Kok bisa sih waktunya tetap kuliahnya on time, terus juga naskah-naskah ilmiahnya gacor gitu ya? Aduh, ampun. Jadi sebenarnya itu tuh tergantung gimana kita ngejalanin aja sih Bang. Banyak yang bilang gimana sih time manajemennya, gimana caranya schedulingnya biar semuanya tuh kebagi, di akademik juga kuat, di organisasi kuat, terus di pemberdayaan kuat tuh gimana caranya gitu. Aku tuh sih sebenarnya lebih seneng ngomongnya bukan time management tapi fokus manajemen gitu. Fokus manajemen. Ya makanya ketika orang-orang itu nanya gimana cara membagi waktunya, ya asalkan lo bisa memprioritaskan kapan lo harusnya istirahat, pasti semua hal yang lo lakuin tuh optimal dan kebagi gitu. Optimal dan kebagi. Gitu. Jadi makanya optimal dan maksimal Bang. Iya, optimal dan maksimal dan kebagilah semua yang mau dilakukan. Makanya yang aku bilang kepada teman-teman tuh biasanya aku nggak pernah scheduling misalnya by activity, misalnya hari ini kita kemana aja gitu, kita harus nyelesain apa aja, itu jarang yang aku lakukan itu adalah lebih ke fokus manajemennya gitu. Jadi bedanya adalah ketika kita time management kita benar-benar diatur oleh waktu, tapi ketika kita fokus manajemen kita yang ngatur waktu. Gitu. Mana yang jadi gitu. Jadi kalau saya sekarang gitu nih belum mood ngerjain satu hal, belum mood ngerjain atau ikut beberapa kegiatan, ya udah kita fokusnya istirahat dulu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita udah mood ngerjainnya, jadi kan otoritas waktunya di kita gitu. Jadi optimal, lebih fokus, lebih cepet, dan semuanya semua di situ lah, put effort di situ ya semua. Jadi kalau menurutku sih kita fokusnya bukan di time manajemennya ya, tapi di fokus manajemennya. Dan itu juga kita pelajari di genre loh sebenarnya. Sudah masuk juga ya sebenarnya. Sudut pandang gimana melakukan sesuatu itu bukan pada bagaimana kita mengaturnya setiap part, tapi bagaimana kita fokus pada setiap part tersebut gitu. Kita bicara 5 transisi kehidupan. 5 transisi kehidupan itu kan bukan mengatur kita
lu kapan harus ini, tapi lebih ke fokus. Oke, sekarang kita belajar, kita fokusnya di pendidikan. Oke, setelah ini kita berfokus pada kehidupan berkeluarga. Setelah itu kita fokus pada kehidupan bermasyarakat. Nah, itu kan sebenarnya sudut pandang yang kita dapat di genre, Bos. Di Literasi gitu. tadi. Iya. Soalnya aku lihat nih Bang Arya nih baru datang kan, wah masih sibuk nih, masih nge-zoom, masih ada workshop lagi, wah gila padat banget nih aku bilang ya. Emang berarti lagi-lagi fokus manajemen ya Bang? Iya benar, fokus manajemen yang bukan jadi time kunci. management ya. Jadi cocok nih buat yang juga gabung di genre mungkin sambil kuliah gitu ya, tapi juga mau tetap aktif di organisasi gitu. Jadi kadang ada yang bilang harus prioritasin salah satu kayak gitu. Yeah. Tapi memang mungkin ada waktunya di mana salah satu itu harus diprioritaskan dulu. Nanti ketika memang ada waktunya lagi tetap aktif juga. Yes, betul. Di kegiatan yang tentunya udah udah dikomitmenin kayak gitu. Sayang banget soalnya ada kesempatan bagus, ada peluang bagus, tapi kok nggak ada pemudanya yang gerak gitu. Iya, betul. Yang kemarin juga sempat kita bahas. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan aja nih Bang. Soalnya kemarin ada yang nanya juga nih ya. Ini dari Mamang Yo nih ya. Dari Mamang Yo. Oke, Mamang. Pertanyaan buat Bang Arya, ini kira-kira pembahasan utama apa sih yang harus kita bahas beberapa waktu ke belakang? Berarti ini hot issue yang harus kayaknya di-aware sama remaja semua. Kira-kira apa nih Bang Arya? Kalau dari sudut Bang Arya sendiri? Iya, kalau dari sudut pandangku sih sebenarnya masalah remaja itu adalah masalah yang paling kompleks sebenarnya. Paling kompleks itu masalah remaja, Bos. Lebih berat, iya, dibanding dengan misalnya anak-anak, dibanding dengan orang-orang yang udah tua, orang dewasa gitu. Tapi remaja itu paling kompleks. Kenapa? Karena memang di masa remaja ini tuh kita tanpa kita sadari sedang nyari jati diri lah. Jadi semua hal tuh kita coba, semua hal itu kita lakukan gitu. Nah, yang jadi bahaya adalah ketika kita melakukan dan mencoba itu tapi tanpa bekal pengetahuan yang cukup gitu. Makanya kalau misalnya ditanya hot issues yang sedang terjadi di remaja saat ini sih, aku lebih prefer ngomongnya pada dua hal. Satu, ngomongin kesehatan mental. Nah, itu udah pasti. Kesehatan mental. Satu lagi tuh sebenarnya ini cukup sensitif yang banyak juga terjadi akhir-akhir ini tuh tentang kekerasan seksual gitu. Dan itu pun juga sedang lagi fokus isu kita kan di genre gitu. Kesehatan mental ya, kekerasan seksual juga kita lagi bahas itu. Nah, kenapa kesehatan mental itu menjadi satu hal yang urgent dan juga sesuatu hal yang benar-benar catch up perhatianku gitu ya. Karena memang tanpa disadari kita anak-anak muda yang sekarang ini tuh disebutnya tuh generasi strawberry, Bang. Generasi strawberry. Ya, aku juga Gen Z kan. Ya, kita Gen Z semua di sini. Anak remaja-remaja tuh Gen Z semua. Generasi strawberry itu luarnya tuh kelihatannya indah strong, gitu, ya, bagus, strong gitu. Tapi kalau dipencet udah lembek gitu. Nah, bukan berarti ya aku merasa setiap generasi itu beda lah untuk resiliensinya, ketahanannya. Dan ya udah itu karakteristik kita. Walaupun kita punya kekurangan di karena kita juga berkembang di zaman yang beda juga mungkin dengan orang tua kita. Sekarang kita udah well informed. Terus informasi pengetahuan yang kita dapat bisa kita akses dari banyak sumber. Kan? Jadi bukan persoalan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih tahu gitu. Siapa yang lebih tahu dan mau memanfaatkan peluang itu. Iya, makanya karena anak-anak muda sekarang itu lebih tahu, lebih aware akan yang namanya kesehatan mental. Jadi wajar aja kalau misalnya kita banyak tahu terminologi kesehatan mental. Mungkin dulu orang tua kita belum tahu stres, belum tahu depresi, jadi kesannya padahal dia mengalami itu, tapi kesannya kayak biasa aja. Nah, karena kita terinformasi, jadi kita bisa tahu gitu ya. Oh, ternyata gue sedang ngalamin ini nih gitu. Apalagi kan sekarang sosial media tuh terbuka banget ya. Itu ruang yang benar-benar ruang publik yang terbuka dan semua orang tuh bisa punya kesempatan yang sama berekspresi di situ, mau menyampaikan berbagai hal di situ. Nah, itu juga sebenarnya berpengaruh bagi kesehatan mental kita. Sesederhana nih, contoh nih ketika misalnya orang lain mendapatkan sesuatu dan kita belum ada di level itu kan udah berpengaruh pada kesehatan mental kita. Ngelihatnya kayak wah. Nah, sesederhana misalnya kita posting sesuatu terus komen dari orang lain tuh agak negatif dan tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, itu kan udah mempengaruhi kesehatan mental. Betul banget. Jadi makanya memang Cashman itu jadi concernku dan juga ya concern organisasi kita juga betul. Di genre. Gitu. Satu lagi, kalau kekerasan seksual kita tahu lah ya, itu udah jadi isu yang sangat amat hangat lah. Dan memang kita sebagai anak-anak muda itu harus punya peran di situ sebenarnya. Punya peran baik kita sebagai ada di dalam situ juga kan. Sebagai edukatornya, sebagai konselornya. Nah, genre itu sebenarnya bisa mengambil peran yang masif tuh di situ karena
ya itu yang aku bilang, lebih genre dekat itu juga ya. instrumen yang paling holistik lah untuk menjawab permasalahan remaja yang kompleks, yang komprehensif gitu. Karena kalau misalnya nih di genre itu lengkap bang, kita punya pendidik sebaya untuk yang memberikan edukasi, informasi. Nah tapi kita juga percaya kalau misalnya teman-teman kita ini butuh teman untuk sharing. Bercerita, untuk sharing. Nah makanya kita buat pendekatan yang lebih intimate lagi, yang kita sebut sebagai konselor sebaya gitu. Makanya aku bilang genre untuk saat ini menjadi organisasi yang paling ideal lah bang, untuk memberikan pendekatan kepada remaja, apalagi fokus permasalahan yang sekarang tuh kompleks banget, yang tadi casement, kekerasan seksual gitu, belum lagi stunting kan, kalau kita ngomongin lebih jauh gitu. Jadi sebenarnya tugas kita dari remaja untuk remaja itu berat juga ya, berat juga, tapi aku yakin teman-teman di luar sana juga punya niat baik dan juga pengen ambil bagian seperti yang juga mungkin dari teman-teman Genre Indonesia bawa, yaitu berpartisipasi secara penuh bang ya, MYP. Jadi nggak cuma jadi penonton aja atau nunggu dari kakak-kakak atau orang tua di atas sana, tapi dari kitanya sendiri juga ada keinginan untuk bergabung dan berpartisipasi gitu. Nggak cuma nunggu digerakin, nunggu di orang baru kayak gitu. Tapi kita memang sadar dan kita tahu apa yang mau kita lakukan gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih Bang Arya dari IAL. Bagaimana sebagai generasi muda untuk bisa berpartisipasi dalam membangun daerah? Nah, Bang Arya kan dari Bali. Kita tahu juga Bali pusat wisatawan juga kan. Betul. Dan teman-teman di Bali remajanya juga kreatif ya, aku lihat juga di sosial media. Namanya juga ada. Nah, kalau sebagai putra daerah gitu ya, untuk berpartisipasi di nasional kan ada yang bilang nih, ada stigma yang bilang kayaknya kalau tinggal di daerah untuk bisa go nasional kayak mungkin di Jakarta itu kayaknya berat deh kayak gitu. Tapi mungkin dari Bang Arya sendiri kan juga sama nih daerah di Bali. Tapi aku lihat kan Bang Arya di nasional juga sampai sekarang bisa kok terus sampai akhirnya di Kemenpora, di Genre Indonesia juga kayak gitu. Tetap konsisten dan tetap putra daerah juga pada dasarnya kan. Mungkin Bang Arya bisa kasih mungkin apa sih kiat-kiat atau mungkin yang harus dilakuin kayak gitu biar sebagai putra daerah tuh kita nggak minder gitu. Atau mungkin ada yang bilang mungkin pendidikan di daerah sama di Jakarta mungkin ya, kota-kota Jawa lah kita bilang ya, jangan Jakarta deh, di Jawa itu lebih bagus, jadi kayaknya ketinggalan berapa tahun lah di daerah-daerah. Ya, ini menarik nih pertanyaannya. Karena betul bang, aku juga putra daerah ya, bang. Dan memang berjuangnya itu dari daerah, bukan langsung di pusat. Gitu. Langsung dari daerah lah, dari sekolah malah, sekolah, kabupaten, kota, terus ke provinsi, baru ke pusat gitu. Menurutku hal yang orang daerah miliki dan nggak dimiliki oleh orang-orang yang di luar sana, yang orang di pusat, itu adalah mentalitas pak. Kita tuh mentalitas teman-teman daerah itu adalah mentalitas pejuang bos. Pejuang ya. Gitu. Jadi kalaupun nih kita teman-teman daerah yang struggle dari bawah, yang maksudnya orientasinya memang akan berkarir di nasional, berkarir di pusat, kita tuh menangnya tuh di mental. Jadi ketika misalnya orang-orang belum kan orang-orang daerah yang ke pusat itu kan berjuangnya tuh benar-benar dari akar rumput banget kan. Betul. Jadi mereka tuh scope-nya itu dalam melihat persoalan tuh lebih luas sebenarnya. Dan bahkan lebih wise ketika misalnya make a decision gitu, membuat suatu keputusan. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman daerah nih yang ngerasa minder, nggak usah minder karena kalian belum nyoba aja untuk coba bersaing gitu, bersanding diri dengan mereka-mereka yang udah ada di pusat gitu. Karena bahkan aku bersyukur benar-benar lahir dari rahim daerah bang. Gitu ya. Karena perjuangan itu kita rasakan di situ bos. Lagi ya? Iya, kita rasakan itu di situ. Sehingga ketika pun kita udah berkarir di nasional, berkarir di pusat, kita ngelihat persoalan-persoalan tuh akan jauh lebih enak gitu. Karena pusat tuh nggak megang kendali, nggak megang, dalam artian nggak megang persoalan. Yang megang persoalan tuh di daerah. Di daerah. Ujung tombaknya. Iya, sama kayak yang aku bilang, Forum Genre Indonesia misalnya. Forum Genre Indonesia tuh nggak megang remaja. Yang dipegang oleh Forum Genre Indonesia ya Forum Genre Provinsi. Begitu juga Forum Genre Provinsi. Megang di kota. Provinsi nggak megang remaja bos. Yang megang remaja itu adalah teman-teman yang ada di kota dan di kabupaten. Jadi yang benar-benar tahu persoalannya, kebutuhannya, yaitu teman-teman daerah. Dan ketika kalian nih orang-orang daerah ngebawa mentalitas itu, ngebawa apa yang teman-teman kalian butuhkan di daerah, dan kalian tahu betul apa persoalan yang ada di daerah kalian, wah kalian pasti bakal
gampang dan lebih mudah menonjol di pusat, Di pusat gitu. ya. Karena orang-orang pusat tuh nggak tahu persoalan, Pak. Mungkin kita bisa Nggak tahu medan lah, nggak tahu nggak lapangan tahu ya. medan. Mungkin kita bisa berbicara tentang stunting, berbicara tentang perkawinan anak, tentang narkoba, tentang merokok, tentang MYP. Apakah emang sejatinya di daerah itu betul-betul itu persoalannya gitu? Padahal lebih kompleks lagi. Lebih Mungkin banyak lagi. dimensi persoalannya berbeda dengan apa Terus yang juga dibicarakan di culture-nya, pusat. kebudayaan. Culture-nya. Ya teman-teman, tadi udah Bang Arya jawab ya, sebagai putra daerah kita harusnya itu nggak minder, pede, punya mental pejuang. Dan untuk teman-teman yang ngerasa kalau putra daerah itu cuma bisa di daerahnya aja kayak gitu ya, sebenarnya enggak sih. Sebenarnya bisa juga ada di tingkat pusat, ada di nasional, dan malahan yang lebih tahu malahan teman-teman yang bahkan ada di kabupaten kota, yang ada di desa-desa, yang benar-benar tahu permasalahan terkecil. Karena kalaupun teman-teman di provinsi ini bisa ngarahin, kita cuma bisa bantu itu, karena yang lebih megang ujung tombak dari perjuangan dari forum genre dan isu-isu yang kita angkat itu teman-teman yang ada di kabupaten kota. Jadi harapannya teman-teman juga aware dan nggak nganggap oh ini tugas berat yang cuma dilempar dari atas aja gitu ya. Tapi ini sebenarnya tanggung jawab bersama dan memang berjenjang seperti itu. Nah, berhubung pagi hari ini sepertinya juga kita udah cukup banyak ngobrol sama Bang Arya, dan juga berhubung Bang Arya juga ada flight ya Bang? Iya, bentar lagi ada flight. Ada flight, dan juga ini kali kedua di Palangkaraya Bang. Kali ya? kedua. Aku tadi sebenarnya belum nanya sih kesannya di Palangkaraya, tapi so far so good ya. So far so good, keren So far, lah so good Palangkaraya. ya. Enak ikannya. Enak ikannya ya. Ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Arya kalau ada kesempatan di lain waktu. Mungkin terakhir ya, terakhir dari aku ya. dari Bang Arya untuk closing statementnya aja. Oke, jadi ini sih buat teman-teman genre. Ini yang paling banyak sih salah satu prinsip hidup yang sampai sekarang aku dapatkan itu dari genre, dan sampai sekarang aku masih aplikasikan gitu. Jadi ada beberapa kata kunci teman-teman: mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan gitu. Nah, itu apa maksudnya? Jadi kita pasti anak muda ini pasti punya mimpi ya. Jadi ketika kita punya mimpi dan mimpi itu kita pikirkan, mimpi itu akan berubah jadi rencana. Nah, jadi ketika kita punya rencana itu kita ucapkan kepada siapapun lah, kepada orang lain, kepada orang terdekat, kepada keluarga. Rencana itu akan berubah jadi komitmen. Nah, jadi ketika komitmen itu kita lakukan, nah disitulah kita akan semakin dekat dengan kenyataan. Nah, itu yang diajarkan oleh genre. Maksud dari perencanaan itu seperti itu teman-teman. Kita boleh bermimpi, tapi bermimpi setinggi langit boleh, tapi asalkan langitnya itu kelihatan dengan cara seperti itu. Kita punya mimpi kita pikirkan, itu akan jadi rencana. Rencana kita ucapkan kepada orang, itu akan jadi komitmen. Dan ketika komitmen itu ada dan kita lakukan bersungguh-sungguh, nah kita akan semakin dekat dengan yang namanya kenyataan. Gitu. Itu sih hal terakhir yang aku mau sampaikan kepada teman-teman. Oke, itu dia tadi dari Bang Arya ya, Duta Genre 2019, juga pengurus Genre Indonesia yang alhamdulillah lagi mampir di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan semoga apa yang pagi hari ini kita udah sharing sama Bang Arya juga bisa jadi nambah insight juga buat teman-teman, terus juga memotivasi dan tentunya berkarya tanpa henti. Yes, betul. Betul banget. Dan sebagai pemuda dan remaja kita bersyukur karena kita masih ada waktu gitu ya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, dan kapan lagi gitu ya sebelum masa muda habis. Kalau ada yang bilang masa muda tuh enaknya enak-enak bos gitu ya, mumpung masih muda. Tapi kalau udah tua juga nggak enak, kayaknya mending dari muda kita berjuang terus deh ya. Dulu aja, berjuang terus aja dulu ya. Nah, itu dia obrolan kita bagi hari ini. Sampai jumpa di Podcast Pro ya, nama Podcast Pro. Podcast Pro Genre Kalteng episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Genre. Salam genre.